Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Mahmudi Syarif dengan NIM 200401110076 dari kelas Studi Fikih A. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sekilas mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya As-Sayyid Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad Ibnu Zain Ibnu Alwi Al-Habsyi rahimallahu ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, marilah kita kirimkan Fatihah dulu untuk pengarang dari kitab Ar-Risalah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Baik, bab yang akan saya bahas, bab pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai bab al-hajj atau bab ibadah haji. Di sini dikatakan bahwa wa amal hajju, adapun yang namanya ibadah haji, fahuwa khamisu arkanil Islam, adalah rukun kelima dari rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin, yaitu suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf atau yang sudah dewasa dan berakal dan merdeka. Wa kadzal umratu, begitu juga dengan umroh. Fil umuri marratan, dalam seumur hidup itu sekali wajib, yang wajib itu. Bisyarti istata'ah, dengan syarat memiliki kemampuan. Wahia, yaitu ayyumlika ma yahtaju ilaihi, memiliki apa-apa yang dibutuhkannya dalam perjalanan haji. Fi safarihi, di dalam perjalanan ilal haji, ke tanah suci atau perjalanan berhaji, dhahaban wa iyaban, baik pergi maupun pulangnya. Wa nafaqahu man talzamuhu, dan menafkahi bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafaqatuhu ila ruju'ihi, sampai kepulangannya dari haji. Nah, jadi pada bab ini menerangkan bahwa haji itu rukun Islam yang kelima. Dan haji ini wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mukallaf, yaitu yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang sudah mumayyiz. Kemudian ada syaratnya lagi untuk syarat untuk bisa menunaikan haji ini, yaitu merdeka, bukan budak. Jadi budak itu tidak wajib.
Kemudian baik umroh maupun haji syaratnya itu ya mampu. Seperti halnya yang di dalam Al-Quran sudah jelaskan bahwa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang dimaksud mampu itu yang seperti apa? Yang dimaksud mampu itu ketika seorang mukallaf itu memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam ibadah haji seperti kendaraan, bekal, dan lain-lain. Jika misalkan seseorang ingin haji, itu tidak bisa langsung daftar terus berangkat. Itu kalau misalkan cuma punya uang buat daftarnya aja dan tidak memiliki bekal untuk di sana nanti, itu tidak wajib. Kemudian mampu yang selanjutnya itu yang seperti apa? Yaitu menafkahi bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, misalkan ketika saya ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi saya masih memiliki tanggungan di rumah, seperti anak, istri, atau siapapun yang menjadi tanggungan saya. Misalkan ketika saya sudah beristri nanti atau berkeluarga nanti, kemudian saya ingin menunaikan ibadah haji. Nah, kalau misalkan saya menunaikan ibadah haji, kemudian di rumah itu tidak ada yang menafkahi, itu menjadi tidak wajib hajinya. Menjadi gugur syarat-syaratnya, mampu ini sudah gugur, sudah dikatakan tidak mampu. Jadi sampai kapan nafkahnya itu, sampai kapan? Ila ruju'ihi, sampai kepulangannya dari haji. Jadi nafkah itu yang dikatakan mampu itu, nafkahnya itu diberikan selama saya atau Anda yang ingin berhaji itu, selama Anda dalam kegiatan berhaji, dalam ibadah haji di Mekah 40 hari, itu di rumah itu sudah ada bekal gitu, sudah ada nafkah, dan sudah ada ya untuk keperluan sehari-hari gitu. Kemudian yang selanjutnya, wa a'malul haji, adapun ibadah haji itu salah satu asya'a, terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu arkanun, yaitu rukun, wa wajibatun, yang kedua kewajiban, yang ketiga yaitu was-sunan, ya sunnah dan sunnah. Kemudian yang selanjutnya ada fal arkanu khamsatun. Rukun haji itu ada 5. Yang pertama itu al-ihramu, ihram. Apa itu ihram? Wa huwa niyatu dukhuli fil haji awil umrati. Jadi ihram itu niat menjalankan ibadah haji atau umroh. Kemudian wayastajabu ayyakula ma'a dzalika. Kemudian disunahkan atau diwajibkan. Di sini ayat wayastajabu itu diwajibkan mengucapkan atau berniat. Niatnya itu apa? Nawaitul hajja awil umrati. Saya berniat haji atau umroh. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan saya memulainya dengan ini karena Allah Ta'ala. Wala
wala yusihul ihramu, dan tidak sah ihram bil haji, untuk haji, illa fi ashhurihi, kecuali pada bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Di sini juga disebutkan wahya Syawalun wa Dzulqa'dah wal ashru Dzulhijjah wal ashru Dzulhijjah. Jadi tadi pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kemudian wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Ya. Dan akhir waktu ihram itu pada terbitnya fajar malam Id. Wa baqiyal arkani, dan rukun-rukun lainnya yaitu al-wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah, tawaf ifadah, wa sa'yu as-sa'i, wa khalqu awit taqsir, al-halqu atau taksir, mencukur rambut ya. Kita mengenalnya sebagai tahallul mungkin ya, biasanya dikenal sebagai tahallul. Kemudian bab selanjutnya itu ada pembahasan selanjutnya itu ada arkanul umrati, rukun-rukunnya umroh. Wa arkanul umrati, yang namanya rukunnya umroh, hiya arkanul haji, yaitu mencakup semua rukun haji, illal wukufa, kecuali wukuf, falaisa minha, kecuali wukuf di Arafah, wa yujibu lit-tawafi, dan diwajibkan pada tawaf, menutup aurat, satrul aurati, menutup aurat, wat taharatu minal hadatsaini, dan suci dari 2 hadas, wa min najasati, dan suci dari najis, wa ayyakuna sab'atu tawfatin, dan dilakukan 7 putaran, fil masjidi wal baitu, di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah, an ayyasarihi wa huwa kharijun anhu. Jadi Ka'bah itu berada di sebelah kirinya pada saat tawaf. Kemudian dan dia itu berada di luar Ka'bah. Kharijun anhu. Dan dia berada di luar Ka'bah. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an, dan diwajibkan sa'i dilakukan 7 kali, yang dilaksanakan wa ba'da tawafin, dilaksanakan setelah tawaf, wa ayyabda'a bis Safa, yang dimulai dari bukit Safa, wa yakhtimu bil Marwah, dan diakhiri di bukit Marwah. Jadi pada pembahasan rukun umroh ini
sama seperti dengan rukun haji. Bedanya jika umroh itu tidak ada wukuf, hanya ada tawaf, ya ihram seperti biasanya. Ihram sebagai niat ya, ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, tawafnya ini seperti apa? Tawafnya ini kita ibaratkan ini adalah Ka'bah ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Ka'bah itu berada di sebelah kirinya. Jadi ketika Anda menghadap ke sana, nah Ka'bah ini berada di sebelah kiri Anda gitu. Jangan Anda menghadap ke sini. Kalau Anda menghadap ke sini kan otomatis Ka'bah ada di sebelah kanan. Jadi menghadapnya ke sana, ke arah kiri. Kemudian cara memutarinya itu Anda berada di luar Ka'bah gitu loh. Ini Ka'bah, sampai di luarnya ini sampai muter 7 kali gitu. Kemudian untuk sa'inya sendiri dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sama saja. Kemudian pembahasan yang selanjutnya wajibatul haji, kewajiban haji, atau kita biasa mengenalnya wajib haji. Wajibatul haji, yang namanya kewajiban haji itu al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat atau batas ihram. Kemudian wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada malam Id. Wal mabitu layaliya at-tasyriqi bimina, dan bermalam di Mina pada malam hari tasyrik. Warramyu, dan melempar jumroh. Wa tawaful wada, dan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi untuk wajib haji ini ihram dari mikot. Jadi mikot itu ada 2. Yang pertama itu mikot waktu dan mikot tempat. Jadi mikot tempat ini setiap negara itu punya tempatnya sendiri-sendiri gitu. Seperti di Indonesia ada tempatnya sendiri, dari negara Jepang atau Iran itu ada tempatnya sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada as-sunanul hajj, yaitu sunnah haji. Sunanul hajj, sunnah haji. Wa amma sunanu, yang namanya sunnah itu fakullu ma siwa al-arkani wal wajibati. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Faman taraka ruknan lam yasih hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi, dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya. Wa yajburuhu damun wala ghairuhu, dan tidak dapat diganti dengan dam atau yang lainnya. Jadi sunnah haji ini selain yang sudah disebutkan dari rukun dan wajib haji tadi, dan disebutkan bahwa barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun haji yang kelima itu, entah Anda tidak tawaf atau tidak wukuf atau tidak tahallul atau tidak sa'i, itu tidak bisa diganti dengan dam. Jika wajib haji masih bisa diganti dengan dam, tapi jika rukun haji ditinggalkan, maka haji Anda tidak sah.
batal dan harus mengulang di tahun depan. Kemudian wasalah satu manal arkani, ada yang 3 rukun yang tidak hilang waktunya. Tidak 3 rukun. La tafutuhu madama hayyan, yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup. Yang pertama itu wahia, yaitu tawaf, wasa'yu, sa'i, dan halqu, wal halqu, tahallul atau al halqu. Waman taraka syai'an, barang siapa yang meninggalkan sesuatu minal wajibati, dari kewajiban haji, sahha hajjuhu walazimahu dam, maka hajinya sah, tapi diwajibkan padanya untuk membayar dam. Wa alaihi ithmun, dan dia akan mendapatkan dosa ilam yu'dzar, jika meninggalkannya tanpa uzur. Waman taraka syai'an as-sunani fala syai'a alaihi, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya. Walakin tafutuhu al-fadilah, akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan. Jadi rukun haji yang masih bisa selama dia hidup itu ada tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian barang siapa orang yang meninggalkan wajib haji atau tidak melaksanakan wajib haji, itu hajinya sah, tapi harus membayar dam atau denda. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sunnah haji, itu hajinya sah dan tidak perlu membayar dam, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dari haji. Kemudian wayahrumu satru ro'si ar-rajul, dan diharamkan menutup kepala bagi laki-laki. Wa wajhil mar'ati al-muhrimaini au ba'dihima, dan penutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram atau menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Wa izalatu udhufari wa sya'ri, dan diharamkan memotong kuku atau rambut. Wa dahnu sya'ri ra'si walihyah, dan menggunakan minyak untuk rambut, kepala ataupun jenggot. Wa tayyubu jami'il badan, dan wangi-wangian pada seluruh badan. Jadi untuk orang-orang yang berihram atau yang sedang melaksanakan haji, itu diharamkan bagi perempuan itu, bagi laki-laki itu tidak boleh pakai penutup kepala, baik peci ataupun topi segala macam. Dan untuk perempuan itu tidak boleh menggunakan penutup wajah seperti cadar ataupun masker, itu mungkin tidak boleh juga ya. Nggak tahu kalau lagi masa pandemi seperti ini. Dan au ba'dihima, sebagiannya itu tidak boleh. Jadi cuma sedikit itu nggak boleh. Harus total tidak.
harus total nggak pakai peci, nggak bisa ngeles. Kemudian tidak boleh memotong kuku atau rambut. Jadi nggak boleh memotong kuku atau cukur ya sebelum tahallul. Kemudian menggunakan minyak pada rambut, nggak boleh pakai Gatsby atau minyak kemiri atau apa sebagainya ya, nggak boleh. Kemudian menggunakan wangi-wangian pada seluruh badannya, nggak boleh pakai minyak wangi. Wa yahrumu aqdun nikah wal jami'u muqaddimatuhu, dan diharamkan melakukan akad nikah atau senggama dan permulaannya. Wa itlafu kulla hayawanin bariyin wahsyiyin makulin, dan membunuh hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, perempuan dan laki-laki sama hukumnya di dalam hal-hal yang diharamkan dalam haji. Jadi untuk ketika kita melaksanakan ibadah haji itu dilarang melaksanakan akad nikah, kemudian bersenggama atau bersetubuh atau ya jima dengan istrinya, itu tidak boleh. Wa muqaddimatuhu, dan ya yang awal-awalnya lah muqaddimahnya jima itu nggak boleh. Kemudian membunuh hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan, itu nggak boleh. Kayak sampean di sana nanti nemu kelinci, itu nggak boleh dibunuh ya. Dan laki-laki dan perempuan sama hukumnya untuk hal-hal yang diharamkan. Jadi nggak ada istilah kamu perempuan boleh, kalau laki-laki nggak boleh. Ini nggak ada istilah. Jadi di sana itu tidak ada istilah perempuan selalu benar, itu tidak ada. Jadi haram larangan itu sama, semuanya hukumnya itu kalau haram ya haram. Mau laki-laki mau perempuan itu haram. Kemudian yang selanjutnya itu ada bab hifdzul qalbi minal ma'asi, penjagaan hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari kemaksiatan, wajibun ala kulli muslimin, adalah kewajiban bagi seorang muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'i as-sab'ati fardu ain. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh hukumnya adalah fardu ain, yang termasuk famin ma'asil qalbi, yang termasuk ke dalam kemaksiatan hati, yaitu asyakku fillahi ta'ala, ragu terhadap Allah Ta'ala. Kemudian wal amnu mim makarillah, merasa aman dari kemurkaannya atau kemurkaan Allah. Kemudian wal qunutu min rahmatillah ta'ala, berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian wat takabburu ala ibadillah ta'ala, bersombong diri atas ibadah kepada Allah, itu gak boleh. Wariya'u, dan riya, wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, dan ujub atau berbangga diri. Kemudian
wal hasadu, hasad, wal hikdu ala abidillah, benci terhadap hambanya Allah, kemudian wa ma'nal hasadi, dan adapun makna dari hasad itu sendiri yaitu karohiyah an-ni'mah, kebencian terhadap nikmat, ala muslimin wasdiq qaluha, yang diberikan kepada orang lain, atau keberatan terhadap nikmat tersebut. Jadi pada bab ini kita diajarkan untuk dihimbau atau dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga maksiatnya hati. Menjaga hati dari maksiat. Itu piye? Menjaga hati dari maksiat itu jenis-jenisnya itu apa aja? Kalau misalkan kita nggak tahu jenis-jenisnya apa sih yang termasuk penyakit hati itu, apa yang termasuk itu, kalau nggak tahu kan nggak mungkin ya kita bisa jaga ya. Jadi disebutkan bahwa beberapa yang termasuk penyakit hati atau maksiatnya hati itu, yang pertama itu ragu terhadap Allah gitu. Jadi kita itu kayak mamang loh. Kita tuh ragu terhadap adanya Allah. Kemudian wal amnu mim makrillah, merasa aman dari murkanya Allah. Kita kayak ngapa-ngapain itu kayak udah enjoy aja, kita kayak nggak merasa berdosa bahwa nanti takut Allah murka atau apa, itu kita kayak ya udah biasa aja gitu. Itu salah satu penyakit hati juga. Kemudian berputus asa dari rahmatnya. Ya, Gusti Allah itu kan maha pemberi rahmat, Al-Wahhab, maha pemberi, Al-Ghani, maha kaya. Jadi janganlah kadangan orang itu kayak kalau sudah merasa bahwa Allah itu tidak adil, saya dikasih miskin, orang lain dikasih kaya, kemudian dia berputus asa kayak Gusti Allah itu nggak sayang sampai aku gitu. Ini udah bahaya, ini fatal. Ini sudah masuk penyakit hati. Kalau tidak segera diobati atau dijaga dari situ, itu nanti uripe berantakan wis. Kemudian bersombong diri ala ibadillah. Kita itu sombong atas ibadah gitu, atas ibadah kita kepada Allah gitu. Kemudian arya'u, rawleh pamer ya, nggak boleh pamer, atau ya riak lah ya, nggak boleh kayak riak kayak memamerkan kebaikan atau apa itu segala macem, nggak boleh. Kemudian ujub atau berbangga diri dengan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah. Kayak sholat itu pamer gitu loh, sojo, atau sengaja nyari orang itu supaya lihat kita sholat gitu. Itu riya. Kemudian wal hasad, wal hikid atau benci ala abidillah, terhadap hambanya Allah gitu. Jadi kita itu tidak boleh membenci sesama kita gitu. Meskipun ya memang mungkin kadang orang itu ya ngeselin gitu, itu sebenarnya kita nggak boleh juga, nggak boleh kayak membenci, itu nggak boleh. Kemudian makna hasad itu apa? Hasad itu, ini kan tadi disebutkan bahwa hasad itu merupakan salah satu penyakit hati atau maksiatnya hati. Kemudian yang seperti apa sih maksiat hasad itu seperti apa? Jadi hasad itu kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain, atau keberatan terhadap nikmat tersebut. Jadi kita tuh nggak seneng kalau misalkan ada saudara kita sesama muslim ataupun orang ya pokoknya makhluk itu mendapatkan kebahagiaan, itu kita nggak senang, iri, pengen dapat. Wes pokok kok dia nggak dapat kok aku nggak, pokoknya nggak seneng. Jadi kalau meskipun kita sudah kaya, kalau udah ada hasad itu, lihat orang kecil pun dapat rezeki itu nggak seneng. Itu penyakit hati, susah mas. Kalau udah punya hasad sangat.
Kemudian maksiatin au Qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Dan yang termasuk ke dalam kemaksiatan hati adalah terus menerus di dalam kemaksiatan, pelit terhadap apa-apa yang diwajibkan oleh Allah gitu. Maksiat terhadap Qur'annya atau ilmunya atau surganya atau nerakanya gitu. Wa kullu dzalika min ma'asi al-khaba'is al-muhlikah. Apa ini? Jadi yang termasuk ke dalam maksiatnya itu, yang jeleknya itu, yang dilakukan terus-menerus dalam kemaksiatan. Bal ba'du dzalika, tetapi sebagian dari itu mimma yadkhuli fi kufri. Ini sebagian ya meremehkan atau maksiatnya atau Quran atau ilmu atau surga atau neraka, dan setiap kali maksiatan itu tersebut adalah kerusakan, merupakan penghancur, termasuk kufuran, menjerumuskan yang tadi itu maksiat itu menjerumuskan ke dalam kekufuran. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalika. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada min ta'atil qalbi, yang termasuk ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, dan adapun ketaatan hati itu al-imanu billah, keimanan kepada Allah. Yang pertama itu ada al-yaqinu, yang pertama itu yakin, wal ikhlasu, ikhlas, wat tawadu, wan nasihatu lil muslimin, nasihat terhadap orang muslim, was sakha'u, dermawan, wa husnudzon, dan berprasangka baik, wa ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syariat Allah, wa syukru ala ni'matillah, ala ni'amillah, dan bersyukur terhadap nikmat dari Allah, kal Islam wa ta'ati wasairi ni'ami, seperti Islam dan taat dan semua kenikmatan. Wasabru alal balai, dan bersabar terhadap cobaan, seperti mithlu amrani, seperti penyakit, wal mihani, dan bencana, wal mauti, kematian, al-ahibbah, kematian orang yang dicinta, wa faqdil mali, kehilangan harta, wa tasallutin nasi, penguasaan orang. Jadi yang termasuk ketaatan hati di sini tuh, yang pertama itu ada iman kepada Gusti Allah. Imannya kita itu yakinnya sama Gusti Allah itu. Kemudian yakinnya itu tenanan yakin bahwa Gusti Allah itu dengan sifat-sifatnya itu. Kemudian ikhlas, tawadu, rendah hati, nggak boleh sombong. Ini lawannya sombong. Kemudian nasihat terhadap orang muslim. Jadi ketika kita ketika kita melihat teman kita kayak melakukan maksiat itu mbok diinget nih gitu loh. Diingatkan, ayo diajak. Jangan gini loh . Nah ini dalam Al-Quran sudah ada.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan kamu itu disuruh untuk menyerukan kepada kebaikan. Yad'una, mendoakan untuk kebaikan. Yad'u bisa mendoakan, bisa mengajak ya. Ilal khairi wa ya'muruna, dan mengajak pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada temanmu yang mungkar itu yo dijak bener gitu. Kemudian wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian yang selanjutnya itu ada wasabru ala ta'ati. Oh, ini ada apa? Mengagungkan syariat Islam. Oh, dermawan, berprasangka baik, mengagungkan syariat Islam, syariat Allah atau syariat Islam, bersyukur nikmat-nikmat Allah seperti Islam dan taat dan semua kenikmatan yang dan kenikmatan gitu. Dikasih nikmat Islam, nikmat taat itu yo masya Allah sekali. Kemudian sabar terhadap cobaan, terhadap percobaan seperti penyakit ya. Dikai penyakit yo sing sabar. Kemudian terkena musibah, bencana, itu ya sing sabar. Kemudian kematian orang yang dicinta seperti ayah, ibu, nenek, kakek. Itu kalau misalkan beliau itu ada yang meninggal di antara kalian gitu ya. Ya itu ya suruh sabar juga. Atau kehilangan harta seperti misalkan sekarang kan sedang marak-maraknya bencana alam gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga terkena musibah, rumahnya hancur atau mobilnya hanyut gitu. Itu ya di sabar juga, harus sabar juga. Kemudian wasabru ala ta'ati wasabru anil ma'asi wasiqatu birrizqi minallah. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan siqah atau yakin terhadap rezeki dari Allah. Wa ba'dul dunya, dan benci terhadap dunia. Wa bu'du dunya, dan benci terhadap dunia. Wa adawatun nafsi wa syaitan, dan memerangi hawa nafsu serta syaitan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, serta mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahabatihi, dan sahabatnya, wa ahli baitihi, dan ahli baitnya, wa tabi'in wassalihin, dan serta para tabi'in dan para salihin. Waridho anillahi wa tawakkulu alaihi, dan ridho Allah dan tawakal kepada Allah. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyah, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Jadi sabar itu yo ada pembagiannya juga. Ada sabar menjalankan ketaatan, ada sabar dalam menjauhi maksiatan, ada siqah, yakin terhadap rezekinya Gusti Allah. Kayak misalkan ya semua orang udah punya porsinya masing-masing, sudah mendapatkan rezekinya masing-masing, sudah diatur. Rezeki itu sudah diatur. Kemudian benci terhadap dunia. Benci terhadap dunia ini bukan berarti kita kayak anti ya, tapi benci terhadap dunia itu kayak tidak mengejar. Tidak mengejar itu tidak seperti kayak menggebu-gebu, was ngoyo maring dunia, itu enggak. Tidak seperti apa ya, terobsesi, tidak terobsesi terhadap harta dunia gitu. Jadi
kadang ada orang yang terobsesi terhadap dunia sampai melupakan ibadahnya. Ini yang dilarang. Kemudian memerangi hawa nafsu dan setan. Hawa nafsu ketika kita ingin ini itu segala macam, ketika melanggar syariat itu ya diperangi. Karena ini juga bagian dari setan ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut-ikutan kayak perilakunya setan, itu gak boleh. Kemudian mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabatnya, ahli baitnya, zuriyahnya Rasulullah SAW, tabi'in, sholihin, itu para ulama, para tabi'in itu ya ditawasuli, ditakzimi. Karya-karya yang beliau, kitab-kitabnya itu ya dibaca. Kemudian ridho terhadap Allah dan tawakal kepadanya. Jadi kayak kita dikasih apa ya sudah, husnuzon aja kepada Allah, ridho, nerimo, qanaah, dan tawakal. Ya nggak usah kayak ya udah, tawakal itu ya sudah, berserah diri saja. Yang penting kita sudah ikhtiar. Dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Jadi hal-hal yang sudah disebutkan ini yang nanti menyelamatkan hati Anda, menyelamatkan Anda di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Di dunia ya jadi tenang, di akhirat insya Allah bakal masuk surga. Kemudian di sini ada ma'asyil hawari, ma'asyil jawari, kemaksiatan anggota tubuh. Wa amma ma'asyil jawari fa ba'asil batni. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut. Mithlu aklil riba, seperti memakan riba, wa syarabi kulla muskirin, dan meminum segala yang memabukkan, wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa kulli ma harramallahu alaihi minal makulati wa mashrubati, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kulla man a'ana ala aklihi, dan melaknat orang yang meminum khamr dan seluruh meminum khamr, wa kulla man a'ana ala syurbihan hatta ba'i'i laha, dan seluruh yang membantu dan dalam meminumnya sampai penjualnya pun mendapatkan laknat dari Allah. Jadi maksudnya anggota tubuh itu ya makan riba, minum yang memabukkan, orang mabuk-mabukan gitu, mabuk-mabukan nggak boleh, itu maksiat. Kemudian memakan harta anak yatim, karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, zalim. Itu tidak boleh. Zulman itu sudah zalim. Kemudian yang memakan riba, yang dan orang-orang yang membantu memakannya, kayak ya pelaku riba, orang yang ikutan kayak korban riba juga mungkin termasuk ya, karena membantu juga. Dan khomer ini penjualnya, pengedarnya, produsennya itu ya kena kabeh. Kemudian ma'asil lisan wa ma'asil lisani kathiratun aidan. Yang namanya kemaksiatan lidah yo akeh pisan, banyak juga. Banyak bentuknya. Mithlul ghibah. Yang gibah wong liya iki enggak boleh. Wa hiya dzikruka akhuka al-muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Yaitu menyebutkan sesama muslim
apa-apa yang tidak disukainya walaupun benar. Wan namimati wal kadhibi, dan namimah dan berbohong, wasyatmi wasabi wal la'ni wa ghairiha, dan memaki serta mencela dan melaknat yang lainnya. Ini gak boleh, gibah, namimah, ngadu domba ya namimah itu. Terus bohong itu nggak boleh, mencaci maki, melaknat itu nggak boleh, sumpah serawe itu nggak boleh, itu maksiatnya lisan. Kemudian ma'asil aini, maksiatnya mata itu, wa ma'asil aini, dan yang termasuk dalam kemaksiatan mata itu ya mislul nadhari ila nisa'i al ajnabiyah, melihat perempuan yang bukan muhrim, wa nadhari al aurati, dan melihat aurat, wa nadhari bil istihqari ilal muslim, melihat muslim dengan pandangan hina, wa nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, atau melihat orang lain tanpa izin. Nah, zinanya mata itu kayak melihat perempuan yang bukan muhrim itu nggak boleh. Perempuan lagi lewat malah di sweet-sweeti itu ya, wah parah lagi itu. Kemudian melihat aurat itu nggak boleh. Scroll TikTok ini yang melihat orang-orang joget-joget ini sebenarnya nggak boleh juga. Tapi banyak dari kita itu yang ya wes lah. Terus melihat muslim dengan pandangan hina itu tidak boleh. Pandangan merendahkan itu nggak boleh. Kemudian melihat rumah orang lain tanpa izin, ini nggak boleh juga. Kemudian ma'asil udhuni, maksiatnya telinga itu ya, wa ma'asil udhuni, adapun kemaksiatan telinga itu ya kal istima'i ilal ghibah, mendengar gibah, dengerin aja nggak boleh, apalagi ngibahin. Wa ghairu dzalika minal muharramat, ataupun hal-hal yang diharamkan itu nggak boleh juga. Wa ma'asil yadi, dan maksiatnya tangan itu, wa ma'asil yadi utawi sing ngarani maksiate tangan, yang namanya maksiatnya tangan itu kat ta'fif fil kaili, curang di dalam timbangan, wal wazni wal khianat wasariqati, pencurian, wasari'il mu'allamatil muharramat, dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar, wa kal qatli wa dzarbi bi ghairi haqqi, itu enggak boleh, memukul, membunuh itu tanpa sebab, enggak boleh. Maksudnya cuma karena emosi kemudian mukul atau membunuh itu enggak boleh. Wa ma'asir rijli, maksiatnya kaki, wa ma'asir rijli, adapun maksiatnya kaki itu ya al masyu fi si'ayati bi muslimin au qatlihi, seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya, au ma yadurruhu bi ghairi haqq, atau apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Wa ghaira dzalika min kulla ma harumal masyu ilaihi, dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Kemudian ma'asil farji, maksiatnya kemaluan. Masya Allah. Ma'asil farji, maksudnya kemaluan itu kazina wal luwati, zina atau liwat atau sodomi ya. Sodomi itu ya gaya atau itu yang memasukkan dari belakang itu. Wal istimna'i bil yad
istimna atau onani, wa ghairiha min ma'asyil farji, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Kemudian wa ma'asyil badani, kemaksiatan tubuh. Ma'asyil badani utawi sing arane kemaksiatan tubuh, yang dinamakan kemaksiatan tubuh itu wal ma'siyatu bikullil badan, yaitu kemaksiatan seluruh badan, seperti ya kalau uquqi lil walidaini, durhaka kepada orang tua, wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabairi, kabur dari peperangan yang hal tersebut merupakan dosa besar. Wa ghairu ma dzukira, dan selain apa-apa yang telah disebutkan, seperti ya mithlu qati'atir rahimi wa dzulmin nas, seperti memutuskan silaturahim dan menzalimi orang lain. Wallahul muwaffiqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda. Allah dan yang maha memberikan taufik dan maha membantu terhadap apa-apa yang dicintainya dan diridhoinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mudah-mudahan Allah memberikan selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Wa qunut Syafi'iyah, dan qunutnya Imam Syafi'i itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'ala wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma an'amta bihi wa aulait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin sekilas dari bacaan kitab dari yang saya bacakan, yaitu Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.